Halo teman-teman semuanya, di kesempatan video kali ini gue akan menjelaskan apa itu Bitcoin bagi yang belum tahu atau bahkan masih awam. Bahkan lu juga misalnya udah main trading tapi belum juga tahu apa itu Bitcoin. Video ini buat lo. Selamat. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital atau cryptocurrency yang diciptakan pada tahun 2008. Sorry kalau misalnya gue salah, bisa di cross check, antara 2008 sama 2009 oleh individu atau sekelompok orang-orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sampai saat ini belum tahu siapa sebenarnya si Satoshi ini. Mata uang ini memungkinkan transaksi peer-to-peer dari orang ke orang, dari individu ke individu, ya, tanpa memerlukan perantara seperti bank atau pemerintah atau pihak ketiga. Kayak misalnya kita beli cabai nih, bang, beli cabai 5 kilo. Nah kayak gitu jadinya, kayak beli cabai tanpa orang ketiga. Bagaimana Bitcoin bekerja? Bitcoin beroperasi di atas teknologi blockchain. Blockchain yaitu sebuah buku nih. Blockchain ini beroperasi di atas sebuah buku yang besar banget, terdistribusi, yang mencatat semua transaksi yang pernah dilakukan menggunakan Bitcoin. Ibaratnya nih buku gede banget gitu, atau buku arisan, ya. Nyatet nih, ya, nyatetnya tapi bukan berupa uang, tapi bukan menggunakan Bitcoin. Seperti itu kurang lebih, ya. Ini sesuai pemahaman gue aja. Sorry kalau misalnya ada yang belum paham. Bahkan kalau misalnya ada yang punya pendapat boleh ditulis komentar. Blockchain adalah rantai blok di mana setiap blok berisi sejumlah transaksi Bitcoin yang telah diverifikasi. Blok-blok ini dihubungkan secara kronologis dan aman menggunakan kriptografi. Blockchain ya, bukan komblok. Nah, penambangan mining. Penambangan mining ini menggunakan perangkat keras khusus untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks yang merupakan proses verifikasi transaksi. Penambang yang berhasil memecahkan masalah tersebut diberi imbalan berupa Bitcoin baru dan biaya transaksi. Desentralisasi. Bagi yang belum tahu desentralisasi bisa dicek di Google atau juga bisa nonton di video gua tentang crypto series. Tidak ada otoritas, desentralisasi itu tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan Bitcoin. Jadi jaringan Bitcoin ini terdiri dari ribuan node yang tersebar di seluruh dunia yang secara kolektif mengelola dan memverifikasi blockchain. Fitur utama Bitcoin. Jadi di Bitcoin ini ada fitur desentralisasi, ya. Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau institusi. Tadi udah gua bilang bahwa Bitcoin ini kolektif, ya. Institusi keuangan manapun ini memungkinkan kebebasan finansial yang lebih besar dan mengurangi resiko sensor atau kontrol oleh pihak ketiga. Transparansi banget. Pesan transparansi dalam Bitcoin. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang tadi gue bilang, yang bisa diakses oleh siapa saja. Ini memastikan transparansi dan membuat transaksi mudah diverifikasi. Kunci private key digunakan untuk mengakses dan mengelola Bitcoin, sementara kunci public key berfungsi sebagai alamat untuk menerima Bitcoin. Anonimitas pseudonym. Transaksi Bitcoin tidak memerlukan identitas pribadi, sebaliknya. Pengguna beroperasi melalui alamat publik yang tidak terkait langsung dengan identitas mereka. Meskipun aktivitas transaksi dapat dianalisis di blockchain, anonim pseudonym ini transaksi Bitcoin yang tidak memerlukan identitas kayak nomor KTP lu, nama lu, ya kan, bahkan siapa orang tua lu, enggak. Sebaliknya, justru Bitcoin ini transaksinya itu penggunanya beroperasi melalui alamat publik identitas diri lu kalau misalnya lu bertransaksi. Meskipun aktivitas transaksi dapat dianalisis di blockchain. Cara mendapatkan Bitcoin, tentunya lu harus beli biar punya, ya.
dapat dibeli di bursa kripto menggunakan mata uang fiat seperti rupiah, AS atau euro, serta dengan cryptocurrency lainnya. Penggunaan Bitcoin. Jadi setelah lu punya, lu harus menggunakan Bitcoin itu, memungkinkan transaksi internasional yang cepat dan murah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional seperti transfer bank. Bisa digunakan dalam investasi juga Bitcoin ini. Banyak orang membeli dan menyimpan Bitcoin sebagai investasi, berharap nilainya akan meningkat seiring waktu, dan juga bisa melindungi nilai hedging. Bitcoin sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakstabilan ekonomi karena sifatnya yang terdesentralisasi dan pasokannya yang terbatas. Jadi lu punya uang, lu ubah uang lu ini ke Bitcoin, jadi Bitcoin ini tidak tergerus oleh inflasi, justru akan naik gitu. Kalau misalnya tetap dijadikan uang nih, uang setahun bertahun-tahun akan turun nilainya gitu. Tentunya ada tantangan dan resikonya. Volatilitas. Nilai Bitcoin sangat fluktuatif yang dapat menyebabkan resiko bagi investor dan pengguna. Lalu regulasi, peraturan pemerintah yang ketat atau larangan dapat mempengaruhi penggunaan dan nilai Bitcoin. Jadi tergantung pemerintahnya juga nih ya. Dimana ada misalnya ada suatu negara yang tidak membolehkan warganya untuk memiliki Bitcoin, dan ini akan mempengaruhi dari pengguna, dan juga nilai Bitcoinnya bisa mempengaruhi juga gitu. Ada juga keamanan. Jika kunci privat ini hilang atau dicuri, pengguna dapat kehilangan akses Bitcoin mereka secara permanen. Serangan siber dan penipuan juga menjadi ancaman potensial. Jadi disclaimer dulu nih bagi lu yang masih awam, jangan sembarang klik link yang gak jelas atau bahkan lu sendiri nggak tahu itu link fungsinya buat apa. Jangan sekali-kali demi keamanan privasi dalam lu memiliki Bitcoin ini gitu ya. Apalagi nanti lu diiring-iring misalnya sama orang atau oknum, biar opini lu digiring sampai-sampai yang lu mau memberikan kuncinya itu yang bisa bersifat dari password, email, atau bahkan data-data yang ketika lu saat daftar itu lu beri semuanya. Intinya lu harus tetap kritis gitu kan. Lu sebisa mungkin harus bisa dulu secara fundamental di posisi lu saat ini yang masih awam, yaitu belajar sendiri, mandiri, oke? Atau bahkan lu punya teman lu yang sudah paham kripto yang lumayan dan lu percaya dengan teman lu, ya itu boleh juga. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin adalah mata uang digital revolusioner yang menawarkan alternatif desentralisasi terhadap sistem keuangan tradisional. Dengan fitur-fitur seperti yang udah gue jelasin tadi, transparansi, keamanan, dan anonimitas pseudonym, Bitcoin telah menarik minat banyak orang di seluruh dunia sebagai alat transaksi dan investasi. Meskipun terhadap tantangan seperti volatilitas dan regulasi, Bitcoin terus berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari masa depan yang akan datang, yaitu keuangan global. Sekali lagi, buat akan tambahin sekali lagi dan ingetin bahwa resikonya adalah volatilitas dan regulasi. Jadi kelemahannya di situ ya guys. Dan semoga bermanfaat.